يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة صبيا ذا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Para asatidzah, para jamaah Masjid Jami Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, hidayah taufik, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Murtada ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah olehnya, dan selalu kita mohon kepadanya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang benar, soleh dan salihah, dan yang paling utama bila kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini mati membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sampai di penghujung bulan Sya'ban. Jumat kemarin
protokol-protokol masjid itu mengatakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan ini adalah Ahad terakhir, minggu terakhir juga di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau kita bilang di sini bulan apa Bu? Roah ya, bulan Roah. Bukan dari kita sebenarnya. Nama bulan Roah itu nama bulan yang memang udah disusun sama Raja Mataram. Kalau kita baca sejarah, bulan-bulan yang ada di Jawa ternyata itu hampir mirip dengan bulan Hijriyah. Kalau mereka mengatakan bulan Muharram itu bulan Syuro, iya kan? Orang Jawa bilang bulan Syuro karena di bulan Muharram itu ada peringatan Asyura 10 Muharram, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram atau kita katakan Asyura. Kemudian saparnya sama, sapar Rabiul Awal kita katakan bulan ketiga. Raja Jawa mengatakan bulan Maulud itu. Bulan Maulud itu ya sama Rabiul Awal karena di bulan tersebut bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti Raja Jawa yang menyusun bulan itu memang orang yang paham tentang agama Islam. Raja tersebut kalau kita baca sejarah namanya Raja Abdullah Muhammad Maulana Matarani, Raja Mataram, Sultan Agung yang ketiga, yang kalau kita ke Jogja itu ada keratonnya. Seorang raja yang nggak mungkin menamai bulan Sya'ban ini dengan bulan Roah. Nggak mungkin mengatakan sesuatu tanpa pemahaman ilmu. Kok dikatakan bulan Roah gitu? Kalau kita lihat keterangan-keterangan agama kita dari berbagai macam sumber gitu, kitab-kitab para ulama tentang Sya'ban, memang di bulan Sya'ban ini yansya'ibu fihi khairun katsir li Ramadan. Banyak sekali momen-momen kebaikan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Sya'ban itu. Bahkan hadis yang paling populer bahwasanya di bulan Sya'ban ini ada laporan tahunan, yaitu nisfu Sya'ban, laporan tahunan secara formalitas kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya Allah telah mengetahui segalanya. Tapi begitulah informasi agama bahwa yurfaul a'mal fi lailatin nisfi min Sya'ban, bahwasanya dilaporkan amal itu pada malam nisfu Sya'ban. Dan kita kerjain tuh di Tanjung Barat, hampir setiap masjid mushola bikin peringatan nisfu Sya'ban. Walaupun ada yang mencoba untuk meragukan kesohihan hadis tersebut, ya kita lewatin aja. Karena keyakinan kita, ulama kita, guru kita dulunya melakukan itu, melakukan peringatan nisfu Sya'ban. Dan habis pasca nisfu Sya'ban, di antara kita itu banyak yang ziarah kubur, betul nggak Bu? Iya, munggahan ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu mereka merasa bahwasanya perlu minta maaf untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kok minta maafnya ke kuburan, bukan minta maaf ke kuburan? Memang ada satu riwayat bahwasanya ruh orang-orang baik itu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nengokin kerabat-kerabatnya di dunia gitu. Dulu para sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang di mana sih ruhnya para syuhada gitu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah gitu, fi sabilillah, di jalan Tuhan, di jalan Allah itu mati, tapi dia hidup, bal ahya. Hidupnya bagaimana gitu. Nanya hidupnya bagaimana, apakah sama kehidupannya dengan dunia? Dunia ada dimensi waktunya, di dunia ada dimensi ruangnya, di dunia ada jam 1, jam 2, ada 24 jamnya, ada siang dan malamnya. Apakah sama? Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak berbicara kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Rasulullah, ruhnya para syuhada itu berada di qanadil tahtal arsy,
berada di lentera di bawah arsy. Itu seperti ajwa fi thairi khadrin, seperti burung-burung hijau yang menempel di situ. Jadi kalau kita lihat burung-burung itu yang suka nempel, burung apaan? Kelelawar kan? Kita lihat, bayangin begitu, takwi, dia kumpul di situ, para syuhada kumpul di situ. Dan ini para arwah, kata Rasul, taridu anharal jannah wa ta'kulu min athmariha. Di alam barzah itu ada juga surga barzakh, kenikmatan barzakh. Itu arwah yang baik-baik, dia datengin sungai-sungai di barzakh, kata Rasulullah SAW, dan dia makan buah-buahan barzakh yang sama buahnya waktu di dunia, tapi rasanya berbeda. Setiap satu tegukan buah yang dimakan atau susu yang diminum, itu kenikmatannya berlipat. Satu tegukan nikmat, dua tegukan 7 kali lipat, 3 tegukan 21 kenikmatan. Semakin dia makan, semakin dia minum, kenikmatannya semakin bertambah. Itu informasi dari agama kita tuh, seperti itu. Nah, kapan roh ini minta izin? Roh arwahus syuhada, arwahul mukminin, kapan minta izinnya? Minta izinnya pada malam nisfu Sya'ban tuh, dengan mengatakan Allahumma i'dzan li bin nuzul ala iyali. Kita bisa baca di kitab-kitab Nasuhul Ibad, Daqaiqul Akhbar, ya Allah, izinkanlah kami untuk mendatangi keluarga kami. Datang datu, yaqifuna bi abwabi buyutihim, para arwah mereka nungguin di pintu rumahnya masing-masing. Itu keyakinan kita, Pak, begitu agama menginformasikan. Datang ngapain? Rasulullah kasih tahu, tarahamu alaina bilukmatin, wahai anak-anakku, sayangilah kami. Tarahamu alaina bilukmatin, sayangilah kami bilukmatin, dengan sekerat roti. Kalimatnya nggak begitu banyak, sekerat roti. Kalau Betawi bukan sekerat, sepiring nasi dah begitu. Sayangi kami dengan sepiring nasi. Kenapa Nabi katakan sedikit bilukmatin, enggak bikathrati ta'am, dengan banyak makanan? Saking efek sedekah yang diberikan sama keluarga kepada orang yang meninggal itu, saksinya besar di alam barzah, begitu kata para ulama. Enggak usah banyak, sedikit aja mereka merasakan efek yang besar. Efek yang besar itu artinya kalau di dunia ini segini lebarnya dibandingkan dengan alam janin. Perbandingan alam barzah itu seperti perbandingan alam janin dengan alam dunia. Waktu di janin kita sempit banget, ke alam dunia begini lega. Di alam barzah lebih lega. Waktu di janin kita minum makan dari plasenta begitu berharga. Di dunia nggak pakai plasenta, nggak pakai apa-apa, cuman minum makan itu bisa menghilangkan haus, menghilangkan lapar gitu. Di alam barzah makanannya apa ya? Makanannya niat pahala sedekah gitu. Makanya kita sering dengar itu dari para guru-guru kita, bahwasanya orang yang meninggal dunia itu minta dihidupkan kembali. Dia pengen ngapain? Dia kepengen sedekah gitu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau seandainya saya dikasih hidup sesaat aja, saya langsung dah sedekah ya, fa asaddaqa. Kenapa? Karena dampak sedekah di alam barzah itu besar sekali. Nah, para arwah itu mengatakan begitu, tarahamu alaina bilukmatin fa in bakhaltum fazkuruna bi fatihatil kitab. Kalau kamu pelit, enggak mau sedekah nih di bulan Sya'ban kepada kami para arwah gitu, enggak mau sedekah di bulan Sya'ban, fazkuruna bi fatihatil kitab, maka ingatlah kami selalu dengan membacakan Fatihah Alkitab. Nah, itulah dalil-dalil yang kita dapati dari guru-guru kita. Kita baca Al-Fatihah ila ruhi walidi Bakhtiar Bahir wa ummi Fatimah binti Muhammad Saleh. Tapi itu yang paling berasa ya ini pasca nisfu Sya'ban. Makanya di Tanjung Barat, saya dulu pindah di sini itu hampir tiap hari diundang arwahan. Iya Ustaz Malim ya. Tiap hari diundang, habis asar arwahan, habis asar arwahan. Sekarang udah jarang yang undang, jarang Ustaz yang undang sekarang. Saya udah seneng undang tuh di Nurul Huda, yang abang rumahnya jauh di Bogor kali gitu.
tapi diundang juga. Dan alhamdulillah masih ada sisa-sisa orang-orang kita itu yang ngundang juga di bulan Sya'ban arwahan. Kita pun bikin di rumah arwahan sama keluarga. Karena keyakinan dari informasi agama bahwa mereka datang, tarahamu alaina, sayangi kami. Banyak orang sekarang tuh sama alam barzah itu udah nggak percaya. Kalau sama alam barzah nggak percaya, apalagi alam akhirat. Dulu para sahabat itu turun ayat fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Para sahabat dulu beriman aja sama Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat, Fir'aun itu jasadnya diselamatkan sama Allah, dijamin utuh sama Allah jasad Fir'aun. Padahal zaman Rasulullah ke zaman Nabi Musa itu ribuan tahun. Tapi ada ayat disampaikan kepada para sahabat, hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi bukti kebenaran buat orang-orang yang hidup setelah kamu. Itu para sahabat nggak nanya di mana Rasulullah sosoknya itu, Fir'aun ini di mana. Ketika itu belum ditemukan jasad Fir'aun. Kapan ditemukan jasad Fir'aun itu? Ditemukannya pada tahun justru 1896. Tuh kita baca di ensiklopedia Islam tuh. 1896, berarti 12 abad dari ayat itu turun. Tapi sahabat sami'na wa ata'na aja. Soalnya kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru. Akhirnya ada seorang arkeolog yang saya baca, arkeolog Perancis itu yang bernama Loret, menemukan jasad Fir'aun. Dia pakar arkeolog, kemudian diteliti ulang sama pakar fosil yang namanya Maurice Bukele itu. Ya benar, ini adalah jasad Fir'aun yang diceritakan oleh Quran. Pertama, karena di dalam tubuhnya itu ada kandungan cairan garam yang begitu banyak. Yang lain jasadnya itu kagak ada, tapi Firaun ini ada, ditemukan di Mesir, namanya Merneptah. Kalau kita baca, dan itu kebenaran itu terungkap, jauh terungkap. Ini kan menggambarkan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, apa yang dikabarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW itu benar itu. Nantinya akan ditemukan kebenarannya. Kalau Fir'aun ditunjukkan di tahun 1896, nih kalimat-kalimat misalnya arwahul mu'minin ta'ti fi kulli lailatin, ada hadis mengatakan bahwa didatang pada tiap malam gitu. Kalau tadi nisfu Sa'ban, badan nisfu Sa'ban, ada juga riwayat didatang tiap malam di rumah masing-masing dan mengatakan ya ahli, ya auladi, ya man sakanu buyutana gitu. Ya mualim ya. Ya man sakanu buyutana, ya man iktasamu amwalana, hal minkum min ahadin yazkuruna. Wahai keluargaku, wahai anakku, wahai kerabatku, wahai yang mendiami rumah kami, wahai yang membagi-bagi harta kami, ada enggak di antara kalian yang ingat kepada kami? Itu. Makanya kita habis maghrib dulu mana ada yang nyetel TV? Enggak ada yang nyetel TV kita. Orang tua kita ngingetin, matiin tuh TV, ngaji, baca Yasin, kirim Fatihah buat orang tua. Karena saking ainul yakin sama ilmu yakinnya udah mantep gitu. Iya, Tanjung Barat dulu-dulu masih begitu. Masih kita dengar habis maghrib TV dimatiin, dengar suara pengajian. Enak banget kampung kalau begitu. Kita dengerin tiap habis maghrib, kagak ada yang nyetel TV, kagak ada yang nyetel radio. Di sana kita dengar baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Di sana kita dengar baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Di sana kita baca, dengar anak-anak baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Aduh. Mudah-mudahan Tanjung Barat balik lagi kayak begitu Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Dengarnya enak. Arwahul mukminin girangnya luar biasa gitu. Kalau sekarang waktu di dunia kita sering begitu, itu kata Rasulullah kama tadinu tudan, kamu sering begitu nanti kamu mati juga digituin sama anak-anak keturunan kamu gitu. Kayak Ustaz Zulkarnain ini begini karena orang tuanya dulu begitu gitu. Jadi terus kama tadinu tudan, sebagaimana kamu dulu begitu kamu akan diperlakukan seperti itu gitu. Nah banyak yang nggak percaya masalah alam barzakh sehingga dikikis, itu nggak sampai, ini nggak sampai. Tapi kita alhamdulillah masih ada orang-orang yang berpegang teguh kepada keyakinan kita
bahwasanya amaliyah yang kita kerjain ini dituntun, dibentuk oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditanya, ya Abu Bakar, aina tazhabul ruh hina yakhruju min jasadiha, aina tadhhab, kemana sih nih ruh pergi ketika dia keluar dari jasad gitu. Nih ruh kita nih kemana nih, begitu dia keluar larinya kemana gitu. Kata Abu Bakar Siddiq, ruh itu macam-macam, ada arwahul anbiya wal mursalin, ada arwahul suada, ada arwahul ulama, ada arwahul suada, ada arwahul mu'minin al muzdibin, ada arwah auladil mu'minin, ada arwah kafirin. Ada 7 ruh itu. Ruhnya para anbiya dan mursalin kalau keluar dia langsung fi jannati aden, di sorga Aden. Ruhnya para ulama fi jannatil firdaus, di sorga Firdaus. Ruhnya para suada, orang-orang yang memang tercatat bahagia, fi illiyin, di illiyin. Ruhnya para syuhada itu seperti burung terbang terserah maunya. Nah, ruhnya orang mukmin yang pendosa itu, arwahul mu'minin al mudzibin, di mana? Fil hawa, fil hawa la fis sama wala fil ardi. Orang mukmin yang berdosa ruhnya di hawa, tidak di langit dan tidak di bumi. Masya Allah, nggak di langit, nggak di bumi. Makanya guru-guru kita sianan, mereka yang dibukakan mata batinnya sama Allah Subhanahu wa taala kesianan, sehingga mereka hampir tiap hari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diampuni, dimaafi dosanya gitu. Kita mintakan kepada Allah. Memang nggak boleh minta kepada Allah kayak begitu. Ya boleh, Allah maha baik. Tinggal minta sama Allah, ya Allah kumpulkan mereka bersama para kekasih-kekasihmu, maafi, ampuni mereka, bebaskan mereka. Kita minta begitu sama Allah, masih iya lama-lama nggak digobul sama Allah? Kan selalu kita minta kalau dalam tahlil tuh, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum waj'al jannatahum, Allahumma in kana muhsinin fazid bi ihsan. Itu nggak bosan-bosan. Kita bayangin aja. Kita bayangin, ya Allah jika dia orang baik tambahin kebaikannya ya Allah, jika dia orang kagak baik maka maafi ya Allah gitu. Itu kesianan. Nah, kalau kita dulu dapat informasi yang gantung gitu, orang mukmin yang pendosa yang banyak utang yang banyak utang, yang dia matinya kagak ada niat bayar kalau kata ulama. Kalau niat bayar mah insya Allah dibebasin. Makanya ada satu riwayat di kitab ini juga kita baca nanti ketemu, itu ada orang mukmin yang dia ngabarin kepada anaknya kalau dia itu punya simpenan 10 dinar kepada si fulan, tolong balikin. Gara-gara simpenan itu ruhnya itu masih gantung. Akhirnya diambil, benar di kamarnya ada 10 dinar, kemudian dikasih dan akhir ruhnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita biasa itu kalau protokol ngomong lagi acara tazkirah, bila mana bapak saya ini punya hutang piutang, ada hakul adami, silakan hubungi saya. Itu biar lancar yang pertama kali seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Al-Murtado rahimani wa rahimakumullah. Ini kitab Nashul Ibad. Kitabnya memang kalau kita baca dalam-dalam banget, nasihat benar-benar untuk kita semua, sangat dalam. Benar-benar kalau kita baca itu rasanya luar biasa penulisnya nih, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani luar biasa. Jadi rohaninya luar biasa gitu. Rohaninya luar biasa. Rohani ini kan suci. Dia mestinya di dunia ini bisa suci karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Ruh kita kan dari Allah, ruh ini suci. Tapi yang kembali kepada Allah bisa hitam, kuning, abu-abu. Kenapa? Karena waktu di dunia ini nafsu kita ini ngitemin. Ngitemin dengan apa? Dengan dosa. Nah, Allah hanya menerima yang baik. Makanya nanti orang-orang mukmin yang berdosa itu, mereka ketika kembali ke Allah ilahi rajiun itu,
itu mampir dulu ke neraka, dibersihin dulu. Nah kita nih Masya Allah, bagaimana ntar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau belum dapat maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan belum kenal diri? Makanya kalau baca gini lama-lama kita kenal diri. Kenal diri. Ada di sini perkataan Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali berkata bahwasanya kalimatnya ma lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi lam yakun fi yadihi syai'un. Jadi orang bakalan zong itu nggak dapat apa-apa, nol, kosong kalau dalam dirinya tidak ada sunnah Allah, sunnah Rasulnya dan sunnah para walinya. Ini pernah juga disampaikan gitu. Kalau dalam diri orang tersebut, kata Imam Ali, nggak ada sunnah Allah, nggak ada sunnah Rasulnya, nggak ada sunnah para walinya, maka di tangannya nggak ada apa-apa, zong. Terus ditanya Imam Ali, apa tuh sunnahnya Allah? Kita kan taunya kalimat sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dulu taunya nggak apa-apa, padahal rugi gitu. Sunnah kalau tinggalkan rugi juga, itu sunnah. Ada juga sunnah diartikan itu segala sesuatu yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan. Tapi sunnah di sini kalimatnya adalah kebiasaan yang berjalan. Nah, sunnahnya Allah apa? Imam Ali ditanya, sunnahnya Allah apa ya Ali? Sunnahnya Allah kitmanus sirri. Sunnahnya Allah adalah kitmanus sirri. Kitman itu artinya menyembunyikan, sir rahasia. Jadi kalau misalnya kita ini tahu sunnahnya Allah kitmanus sirri, kita pengen juga itu ngikutin sunnahnya Allah dengan cara apa? Sembunyiin kesalahan. Siapa? Saudara kita. Allah itu maha baik, Allah itu maha menampilkan keindahan, sehingga ketika malaikat dikasih lihat keadaan umat Nabi Muhammad di Lauh Mahfuz, malaikat kan banyak iri sama umat Muhammad. Ini siapa nih umat? Ketika malaikat nengok Lauh Mahfuz, ini siapa nih? Ada satu umat ini sholatnya berjamaah, kemudian umat ini sangat kompak. Begitu azan berkumandang, imam berdiri, mereka dalam hitungan tidak sampai 1 menit mereka berbaris dengan rapi. Di Mekah tuh kalau kita lihat udah azan, qomat, sawu sufufakum fa inna tasfitas sufu min tamamis shalah istaqimu rahimani wa rahimakumullah. Enggak sampai 1 menit itu kan mereka berbaris rapi, padahal jumlahnya jutaan. Sedangkan seorang panglima jenderal, prajuritnya mungkin 5.000, untuk ngerapiin itu butuh waktu 3 jam. Ini siapa nih umat yang begitu hebat? Kata Allah, itu umat Muhammad, itu umat kekasihku. Terus malaikat juga ngelihat di Lauh Mahfuz ada satu umat yang temannya meninggal, disolatin, dianterin ke dalam ke kuburan, ditalkinin, luar biasa amalnya. Yang di langit kagak ada. Di langit malaikat tuh kagak ada yang mati, karena malaikat itu diciptakan sama Allah, taatnya terus permanen. Nggak ada kita baca hadis malaikat Jibril nyolatin malaikat si Anoh, kagak ada. Ini malaikat cemburu nih malaikat, ini umat siapa gitu. Kemudian malaikat juga lihat ada satu umat di bulan suci Ramadan senang bagi-bagi makanan. Wih, luar biasa nih umat di bulan suci Ramadan yang begitu mewah pahalanya, nurnya, mereka saling berbagi makan takjil. Umat siapa nih? Umat Muhammad. Akhirnya malaikat minta izin sama Allah buat turun nengokin umat Muhammad. Boleh nggak ya Allah saya minta izin turun nengokin umat Muhammad? Terus kata malaikat yang satu lagi, saya juga dengar nih dari Allah bahwa rintihan pendosa lebih Allah senangi daripada tasbihnya kita. La aninul usad ahabbu ilayya min zajril musabbihin. Itu rintihan pendosa siapa? Umat Muhammad.
Astagfirullah, rintihan pendosa lebih disenangi. Akhirnya malaikat minta izin. Terus kata malaikat, itu kan perbuatan baiknya, coba kita tengok kesalahan umat Muhammad apa gitu, mayoritasnya. Begitu mereka pengen nengok skenario nya konsep kesalahan umat Muhammad, ditutup sama Allah. Jangan lihat kesalahan umat Muhammad, lihat kebaikannya aja. Tuh riwayat. Sehingga malaikat mengatakan, ya man azharul jamil wasataral qabih, wahai Allah, zat yang menampilkan keindahan, wasataral qabih, dan menutup kejelekan. Itulah sunnahnya Allah, kitmanus sirri, menyembunyikan sir. Nah, kita nih dicoba tuh kadang-kadang. Makanya yang paling hebat di zaman sekarang nih, yang paling kuat nahan mulut, paling kuat. Jadi kalau misalnya ada orang mau bongkar-bongkar aib orang, aib gue aja banyak gitu aja, aib gue, tahan kalau bisa. Karena sunnahnya Allah tuh kitmanus sirri. Wa ma sunnatu rasulih. Terus apa sunnah rasulnya? Imam Ali jawab, sunnah rasulnya al-madaratu bainan nas. Madarah bainan nas itu artinya Rasulullah sangat sayang kepada siapapun. Rasulullah nggak pendendam. Walaupun Rasulullah disambitin di Taif sampai berdarah-darah, giginya itu pada pecah gitu. Itu malaikat udah nawarin pengen ngebales tuh orang-orang Taif yang nyambitin Rasulullah malah ngedoain, jangan, saya berharap keluar dari sulbi mereka nanti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun Rasulullah itu sunnahnya al-madaratu bainan nas. Nah, gitu. Tadi saya dengar cerita tuh dari Ustaz Zulkarnain mau naik kemari, orang tua beliau pernah dipanggil sama KPK. Dulu zamannya mungkin KPK katanya diinterogasi karena difitnah, dituduh gitu. Difitnah, dituduh, ternyata pelakunya bukan bapaknya, malah yang nuduh itu bisa kena pasal, tapi bapaknya mengatakan nggak usah, saya maafin dia. Karena kalau saya nanti tuntut dia masuk penjara, anak bininya kasihan, siapa yang kasih makan? Itulah sifatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu mikirnya. Al-madaratu bainan nas, sayang di antara manusia, mikirnya panjang. Ada yang saya bikin nangis satu kisah itu, seorang preman, tadinya polisi, dia polisi pemabuk. Dosanya banyak dah, namanya pemabuk banyak. Suatu saat dia ke pasar, dilihat ada orang berantem berdua, yaksimani, dia berantem berdua. Yang satu keker badannya, yang satu lemah, lagi bawa keranjang makanan. Keranjang makan direbut nih sama yang perkasa, yang kuat, preman. Direbut, dilihat dari jauh, diparanin. Si lemah ini yang bawa keranjang direbut sama preman pasar, ngomong, saya akan tuntut nanti di yaumil qiyamah orang tersebut. Hei polisi, kamu juga saya tuntut kalau kamu diam saja. Itu keranjang saya beli ke pasar, itu anak putri saya di rumah lagi pada nungguin. Dia pasti senang kalau saya pulang bawa keranjang. Tapi sekarang dirampas sama orang. Ente polisi diem aja, saya tuntut ente sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk nur safaqah, sayang di hati polisi tersebut. Kemudian premannya dihajar, diambil keranjangnya, dibalikin lagi ke si lemah. Ini pak, keranjangnya saya udah rebut gitu. Wallah, kata demi Allah, saya ini keluar ke pasar karena mengamalkan kalam Rasulullah, firman Nabi, kalam sabda Nabi Muhammad. Wallah ma akhruju ila suq ila inqiyat li kalami Rasulillah. Saya keluar pasar ini ngamalin kalam Rasulillah. Apa kata beliau? Tidaklah kamu keluar ke pasar untuk membeli keperluan anak-anak kamu illa nadzarallahu bihi yaumil qiyamah, kecuali kamu akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Saya keluar karena niat itu. Tiba-tiba dirampas. Dan nanti saya pulang, anak-anak saya bakal gembira dengan kepulangan saya. Ini si polisinya menangis melihat betapa anak-anaknya di rumah pasti nungguin keranjang ini. Farhatu banati, artinya anak saya bakal senang. Si polisinya mengatakan, nanti kalau pulang ke rumah, anak-anak kamu itu senang, wajahnya itu berseri-seri, kirim salam.
doakan Malik bin Dinar. Itu kisah Malik bin Dinar, doakan Malik bin Dinar. Akhirnya dia pulang, ketemu anak-anaknya, dia cerita kepada anak-anak, dia bertemu dengan seorang polisi pemabuk, dia bela bernama Malik bin Dinar. Doakan supaya Malik bin Dinar diterima taubatnya oleh Allah. Akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya senang. Malik bin Dinar dulunya seorang polisi pemabuk, dia berubah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai segala macam kebaikan, dan akhirnya diangkat menjadi wali min auliyaillah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ada dia masukin kesenangan ke orang, dia bela orang lemah. Dia bela tuh orang lemah, kemudian orang lemah itu diberdoa kepada Allah. Nah, kita tahu hadis Nabi, innakum turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Kamu tuh ditolong, dibantu, dikasih rezeki banyak berkah karena orang-orang lemah di antara kamu. Nah, sunnah Rasulullah yang melekat pada diri Nabi Muhammad, al-madaratu bainan nas, kasih sayang di antara manusia. Lalu apa sunnahnya para wali? Sunnahnya para wali adalah ihtimalul adza anin nas. Sunnahnya para wali itu adalah menanggung penderitaan manusia. Menanggung penderitaan manusia. Terutama guru-guru. Zulkarnain. Guru-guru itu dulu mikirin bagaimana umat ini biar pada bener, baca Qur'annya bener, ibadahnya bener, sehingga malam dia begadang. Dia begadang, dia bikin makalah-makalah agar umat ini tertuntun, panduannya itu mudah, nggak susah. Orang-orang tidur, ulama pada bangun. Nih saya punya murid susah banget ngaji, bilang alhamdulillah masih alhamdulillah. Kemarin tuh di acara di tempat Ustaz Rohili tawakupan, itu ada jamaahnya masih Ustaz masih alhamdulillah aja Ustaz. Udah bagaimana cara masih alhamdulillah. Itu guru tuh sabarnya luar biasa. Dia mikirin malam gimana caranya supaya lisannya fasih. Dibikin metode yang namanya Iqra, dibikin kajian-kajian supaya orang itu paham. Ihtimalul adza. Ini kita sekarang gampang begini, dulu pendiri-pendiri kita sebelumnya mereka begadang. Gimana masjid supaya rapi. Ustaz Zulkarnain juga gitu, bagaimana besok Ramadan nih. Ramadan jamaah enak, tenang, nyaman, ibadahnya juga timbul keyakinan. Itu orang-orang yang disebut ihtimalul adza al khalq. Itu sunnahnya para wali, menanggung derita manusia. Nah, kalau tiga itu ada, maka orang tersebut punya derajat. Tapi kalau tiga itu tidak ada, sunnah Allah nggak ada, sunnah Rasulnya nggak ada, sunnah para walinya nggak ada, laisa fi yadi syai', zong. Dia beramal zong aja, kosong aja. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ngadepin anak-anak, luar biasa Bu ya. Itu kalau misalnya kagak sabaran, sekata-katanya mulut orang tua ke anak, dasar lu monyet lu ya. Padahal ibunya yang ngomong, anak monyet. Nah ibu siapa kalau begitu? Ngeri juga kita dengernya kalau ibu-ibu lagi pada marah. Tapi orang yang ngaji dia tahan. Kenapa? Karena kita tahu ini sunnahnya para wali, nanggung derita. Ini ibu-ibu nahan, dia nanggung derita. Anaknya disuruh bangun pagi-pagi, kadang-kadang dicolek, bangun. Gitu mah ibu telat masak, anaknya masih belum bangun, sampai berkali-kali. Sabar bangunin itu ibu, pakai ilmu. Mau ngomong macem-macem takut kejadian, yang repot orang tuanya juga gitu. Termasuk kita nih orang tua bapak, sebagai ayah punya anak di rumah, pikiran habis lulus SD ke pesantren, uang pangkalnya 11 juta. Lah mikir kita kan, 11 juta lumayan juga, 11 juta uang pangkal. Tapi kita aktifin otak kita. Allah kan Ar-Razzaq, Allah kan maha pemberi rezeki. Kita bilang aja sama Allah, ya Razzaq, kau titipkan anak ke saya, dia mau masuk pesantren, minta ke pesantren, masa belum datang juga nih gitu. Udah ketuk aja terus, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah. Tahu-tahu ada yang telepon, Ustadz hari Minggu bisa nggak ceramah akekah? Insya Allah kosong saya. Ada kambingnya belum? Belum. Nah, anak kita laki perempuan? Laki. Anak ada kambing itu? Pas banget itu.
tuh, masya Allah, itu pas banget. Jadi ada asbabnya juga ternyata. Kita baca ada asbabnya juga. Jangan timbang baca doang tapi nggak jalan asbab, itu namanya bukan tawakul katanya, tapi takasul, males. Kita baca ada asbabnya juga. Kan Rasulullah begitu. Rasulullah waktu perang kehabisan air, padahal Rasulullah mampu dengan izin Allah ngeluarin air dari jari-jarinya, tapi nanya, ada yang punya air nggak? Ditaruh di mangkok, dimasukin jari ke Rasulullah, kemudian diangkat, keluar air banyak. Ada asbabnya. Asbab. Nah, itu ajaran kata para ulama. Kita pun harus punya asbab. Ketuk pintu langit, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Udah, jangan pikirin asbabnya dari mana. Pokoknya baca dulu. Tahu-tahu ada ajaran keluarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada, oh iya, subhanallah gitu. Kita lihatnya Allahnya gitu. Kalau bahasa yang agak dalamnya gitu, syuhudul af'al. Menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala setelah kita wujudul af'al lillah. Setelah kita mengadakan perbuatan diri kita karena Allah, nanti kita akan diperlihatkan disaksikan perbuatannya Allah gitu. Oh, ternyata kita masuk sistemnya di situ. Jadi bukan karena bagus gue miara kambing, nggak begitu. Yang kita, masya Allah, bener ya Rozak dia gitu. Ya Rozak dia. Nah sekarang nih ada tuh Bu lagu yang boleh tuh Ibu amalin di doa juga tuh lagunya yang lagi viral tuh, yang Iftah Qulubana gitu ya. Ada Bu lagunya Bu ya? Itu ada tuh ilahana gitu. Ya ilahana yasir lana umurana. Kita ngelaguin begitu Bu, itu gelombangnya nanti benar-benar datang magnetnya. Ilahana ya ilahana. Tuh. Min dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu. Mendingan begitu ketimbang lagu Kucing Garong katanya kan. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Buka hati kami ya Allah untuk mudah baca Quran. Karena kenikmatan dan kebahagiaan itu cuma 3: baca Quran, sholat, dan zikir. Itu kenikmatan yang kagak pernah putus. Kalau kenikmatan 3 itu sudah kau dapati, maka kita beruntung. Tapi kalau nyali kenikmatan kebahagiaan di tempat lain, berarti kita orang yang tertipu. Ini kita sekarang orang beruntung, tahu kenikmatannya di sini adanya. Allah ya Rob, Ustaz Zulkarnain enggak hafal kali. Saya anak kalau lagi gendong bocah itu kita doa sama Allah dengan kalimat gitu, yang positif gitu, biar dibuka sama Allah. Allah ya Rob, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Gitu kan Bu ya? Agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Enak di hati. Buka hati kami untuk Ustaz berkenan nggak bisa dia. Buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Tuh begitu Pak. Sekarang enak, kita udah disiapin tuh yang bikin hati kita itu lembut, lagu-lagu kayak begitu. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa lagu-lagu yang lain, itu aja saya demen zat itu. Kan ada kalimat ya fattahu iftah qulubana gitu. Yang pertama hati, karena yang ngerasain enak tuh hati. Di sorga tuh
yang ngerasain enak juga hati. Kalau di dunia ini hati kita nggak enak, gimana bisa ke surga gitu? Enakin hati. Orang misalnya nyakitin kita, cuekin aja, karena hati kita udah buat Allah gitu. Jadi yang ngerasain enak itu hati, syukur itu adanya di hati, sabar itu adanya di hati, rindu itu adanya di hati, zikir itu lezat adanya di hati juga, semua di hati. Nah karena hati ini ngerasa enak, pantes dia nanti di surga yang nikmatin hati. Dia berlipat-lipat, kan tadi saya katakan sekali kita teguk 7 kali lipat. Hati juga begitu. Kalau udah ngerasain enak berzikir kepada Allah, itu nggak mau berhenti. Cuman karena di dunia ini kita dibatasi ruang, waktu, gerak, dimensi gitu. Jadi nanti ada waktu zuhur, kita aktivitas yang ke sawah, ke kantor. Tapi nungguin lagi waktu asar. Nah hati itu kita bikin kayak begitu supaya ketertarikannya kepada baca Quran, sholat dan zikir. Itu hati. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mu'in. Itu panggilan-panggilan asma kita kepada Allah, asma Allah kita panggil dengan kalimat-kalimat asma'nya. Hati ini memang tempat penglihatan Allah. Makanya di sini nih pengajian kitab Nashul Ibad namanya nasihat, itu nasihatin buat hati, terutama saya gitu. Nasihat buat hati. Ya, sama-sama kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala melalui karya seorang ulama billah, Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah rahmati selalu kuburannya, raudhah min riyadil jannah. Saya juga kadang-kadang berpikir nih kitab Nashul Ibad disuruh sama Ustaz Zulkarnain buka, karena dulu waktu di Mekah saya ingat waktu saya umroh itu saya ziarah ke makam beliau. Saya ziarah ke makam beliau, adanya di pinggir beratas tembok itu yang tadinya pemerintah Saudi mau bongkar, ternyata nggak jadi karena jasadnya masih utuh. Padahal 1897 beliau wafat. 1815 beliau lahir, 97 wafat, sampai sekarang jasadnya masih utuh. Waktu itu saya ziarah, saya baca Fatihah aja 114 kali saya hadiahin. Cuman di Mekah itu nggak boleh lama-lama di kuburan, nggak boleh lama-lama, diusir kita sama petugasnya kalau kelamaan. Tapi ketika itu saya sengaja cari waktu yang petugasnya nggak ada, tapi dia punya CCTV ternyata gitu. CCTV. Ya. Tahu-tahu takdirnya saya disuruh buka kitab beliau. Ya mudah-mudahan ya beliau di alam barzakh, di alam sana memberikan izin, dengan izin Allah, madat pertolongannya, agar kita semua bisa berangkat menuju Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya, bantu kami untuk ingat kepadamu. Jangan sampai geser. Karena udah ngerasain enak zikir sama Allah, kalau geser tuh perih banget rasanya kolbu gitu. Perih banget. Antum udah enak ngaji nih, baca Quran, enak. Tahu-tahu seneng lagu, itu kagak enak banget gitu. Kagak enak banget. Ya, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya dimaafi, dan menjelang bulan suci Ramadan melalui majelis yang mulia ini, saya Muhammad Ramdhani Al-Fakir minta maaf, mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila banyak kesalahan, terutama jadwal saya di hari Minggu itu pernah saya tidak hadir karena memang ada di perjalanan, dan sampai di rumah itu tahu-tahu kepulesan sampai rumah jam 2 dari Jawa Timur waktu itu, pulesan. Akhirnya Ustadz Zulkarnain dengan sabarnya ngasih saya peringatan yang sangat bijaksana itu. Ya, saya minta maaf pada ibu-ibu dan bapak-bapak bila mana di sana sini dalam penyampaian ada yang menyinggung hati, perasaan. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik dari kesalahan Muhammad Ramdhani ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul qiyam. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Masuk dalam keberkahan, selesai Ramadan pun kita dibanjiri dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Saya serahkan kepada Ustadz Zulkarnain untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Romli Bahtiar yang telah menyampaikan materi majlis taklimnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian, tak terasa akhirnya kita di penghujung majlis taklim kita. Kembali kami sampaikan, saya mewakili teman-teman pengurus DKM tentunya. Yang pertama, tadi Ustaz Romli juga sampaikan, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, apabila kami beserta teman-teman pengurus DKM ada kesalahan, ada mungkin aspirasi usulan Bapak Ibu yang belum bisa kami laksanakan, yang belum bisa kami tampung. Kami juga punya keterbatasan, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kembali juga kita berdoa bersama ya Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan nanti dengan semaksimalnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami ulangi kembali, kami sampaikan pengumuman, walaupun Jumat lalu, minggu lalu kami sudah sampaikan, insya Allah majelis taklim kita ba'da subuh kita lanjutkan di bulan Ramadan, namun hanya sampai tanggal 10 April 2023 atau minggu kedua 10 April. Mohon maaf Ustadz Romdoni tadi sudah sampaikan juga, mohon izinnya juga bahwa ada 1 minggu lagi di tanggal 17, namun kita tutup saja karena saya melihat tanggal 17 April itu sudah memasuki fase ketiga di bulan Ramadan, di mana di Masjid Al-Murtado biasanya kita sudah 3 tahun ini melaksanakan iktikaf di Masjid Jami Al-Murtado. Jadi kita mulai dengan sholat sunnah taubat, hajat, kemudian tahajud bersama, kita tutup dengan witir. Lalu terkadang ada 1 malam yang kita laksanakan juga sholat tasbih, lalu dilanjutkan dengan sholat-sholat yang tadi juga. Nah insya Allah untuk tahun ini di antara 10 malam tersebut, di 10 malam terakhir kita akan ada muhasabah juga yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Kana, karena beliau juga menanyakan ke saya, beliau meminta waktu, saya musyawarah dengan teman-teman DKM, kami persilahkan. Artinya bagi jamaah nanti yang mau iktikaf di Masjid Jami Al-Murtado di 10 malam terakhir, kami persilahkan bisa hadir di Masjid Al-Murtado. Insya Allah dimulai dari, mohon maaf Ustadz Sulaiman, dimulai dari jam 2 malam ya, kira-kira seperti itu ya. Doain juga semoga DKM juga bisa melayani Bapak Ibu, karena berkenaan dengan iktikaf biasanya kami dari tahun ke tahun kami sediakan juga makan sahurnya. Doain mudah-mudahan rezekinya ada untuk melayani jamaah-jamaah yang iktikaf di sini. Kami sampaikan juga terima kasih yang tak terhingga kepada jamaah Bapak Ibu yang mungkin juga saat ini saya bicara mendengar yang ada di rumah, yang berpartisipasi, yang sudah bersedia berpartisipasi untuk ikut serta menyediakan makanan takjil. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga apa yang Bapak Ibu keluarkan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara 30 hari itu kami gilir Senin sampai, dari Minggu sampai Senin atau Senin sampai Minggu ya. Nanti siapa saja di hari itu agar tidak menumpuk ya, kira-kira demikian. Mungkin Bapak Ibu jamaah yang mau berniat ikut serta juga, kami persilahkan nanti sampaikan kepada saya bersedia di hari ini, saya bersedia di hari itu, atau saya mau sebulan 1 kali, silahkan. Yang tidak juga tidak apa-apa, kami hanya mengajak. Dan intinya mari sama-sama kita makmurkan masjid kita ini. Saya rasa itu aja yang kami sampaikan. Ustadz sekali lagi terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Mohon maaf, moga-moga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan maksimal. Mohon maaf juga Bapak Ibu, kami sampaikan juga sebelum saya tutup bahwa
untuk ceramah taraweh tahun ini kami batasi dalam 1 bulan 4 penceramah. Kami persiapkan seperti itu karena terkadang ada juga alim ulama saya mengantisipasi jangan sampai bentrok di antara itu. Insya Allah karena ada alim ulama yang mampir kemari gitu ya. Nah itu makanya kami buat seperti itu. Namun kami ganti setiap hari Kamis ba'da zuhur kita ada ceramah ya, ceramah sekitar 30 menit gitulah ya. Kami sasarkan, kami utamakan untuk karyawan-karyawan yang berada di lingkungan Masjid Jamil Murtado, karena ketika sholat zuhur asar alhamdulillah di Al Murtado itu bisa mencapai 7-8 saf, kadang-kadang ada juga 5 saf. Namun di antara itu alhamdulillah kalau sholat zuhur asar kita sangat ramai sekali masjid kita ya, seperti itu. Itu saja yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih pada jamaah sekalian atas kehadirannya semua. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah Ustaz sekali lagi ya. Kita baca Fatihah dengan niatan buat diri kita nih masing-masing. Fatihahnya dari ujung kaki sampai ujung rambut kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang punya penyakit agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit medis ataupun non medis, dengan berkah Al-Fatihah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah lagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin dia mestinya hadir, cuman pada hari ini dia nggak hadir, atau yang biasa hadir karena dalam kondisi kurang sehat atau dia lagi dalam pekerjaan. Kita doakan dengan Fatihah ini semoga mereka jamaah Masjid Al Murtado diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dair. Innaka ya Allah waliyun kulli khair wa mutafaddilun bikulli khair wa mu'tin li kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.